Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Cici Anggi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke konten saya hari ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. See you. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan selalu stay di akun YouTube saya Cici Anggi Channel dan selalu mengikuti kata-kata motivasi terbaru dari saya. Semoga kata-kata motivasinya bisa memberi pengalaman, inspirasi dan wawasan ya. Tidak lupa juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport konten saya hari ini adalah jangan baper, cara menghadapi komentar negatif di media sosial. Media sosial adalah kebutuhan setiap orang, di mana setiap orang bisa meluapkan atau mungkin memberikan informasi, bisa untuk keseharian, mencari hiburan, dan di media sosial tidak jarang kita menemukan orang-orang yang tidak menyukai kita tanpa sebab dan alasan. Biasanya bisa kita sebut dengan netizen ya. Biasanya mereka berkomentar tidak baik padahal kita tidak mengenal. Atau mungkin padahal kita berstatus wajar saja. Tapi mereka menanggapinya dengan komentar yang negatif. Atau mungkin komentar tidak sesuai dengan postingan kita. Apa ya alasannya sampai mereka berkomentar negatif seperti itu? Ternyata hal tersebut wajar dan manusiawi. Karena apa? Media sosial itu tidak ada batasannya. Mereka mau berkomentar apapun itu harus kita sendiri yang menanggung resikonya. Karena ketika kita bermain dengan media sosial berarti kita sudah siap untuk dikomentari. Jadi media sosial itu membutuhkan mental baja untuk bermain di situ. Karena tidak jarang sekali kita menemukan orang-orang aneh, orang-orang yang penuh dengan tantangan. Kadang kita juga bertemu dengan orang-orang baik yang bisa memberikan kita ilmu, wawasan, pengalaman, atau mungkin bisa memberikan kita ide-ide yang lebih cemerlang. Tidak jarang juga kita menemukan orang-orang aneh, orang-orang yang belum pernah kita temui di dunia nyata, tapi seolah-olah mengenal kita. Atau mungkin teman lama kita yang sekarang sudah tidak mengenal kita menjadi sosok orang lain yang tidak tidak bisa dijelaskan dengan logika dan akal sehat. Mengapa mereka bersikap seperti itu? Kadangkala kita tidak bisa menjelaskan atau kita tidak mengerti sebabnya. Kenapa mereka berkomentar yang tidak baik di media sosial? Dan inilah beberapa tips dari saya yang bisa mungkin membantu kalian menanggapi komentar-komentar negatif dari mereka. Mau tahu seperti apa tips dari saya? Let's go, yuk kita lanjut. Tips yang pertama adalah berpikir bijak. Jadi kita memaklumi saja. Memang media sosial itu tempatnya banyak orang, tempatnya orang berkreasi dan di mana kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi kita diharapkan untuk berpikir bijak. Misalnya kita berposting itu kita harus berpikir dulu. Sebelum kita memposting sesuatu di media sosial, harusnya kita berpikir dulu, apakah postingan saya ini akan menimbulkan efek negatif atau mungkin menyinggung orang. Jadi kita bijaksana ya harusnya. Kita harus siap dengan resiko yang harus kita hadapi sebelum kita memposting.
Istilahnya kita harus memaklumi, itulah media sosial. Dan kita juga harus bisa berpikir bijak mana yang komentar yang membangun dan komentar yang menghujat. Jadi kita harus bisa menyaringnya ya. Dan kita juga harus memaklumi, itulah media sosial. Jadi diharapkan kita berpikir bijak dulu. Kita harus bijaksana sendiri ya. Kita harus bisa membedakan komentar yang membangun. Karena terkadang kita harus membaca komentar itu berulang-ulang kali. Agar kita tidak salah paham. Karena terkadang kita membaca komentar satu kali itu masih kurang bisa memahami ya. Kita harus bijaksana sendiri. Kunci yang pertama di situ. Untuk bermain di media sosial, tempat mencurahkan atau mungkin tempat berekspresi, tempat berkreasi, kita tidak boleh terbawa perasaan. Jadi ketika kita dikomentari itu, kita tidak boleh terbawa perasaan kita. Misalnya saat mungkin kita lagi nggak mood, lagi bad mood, atau mungkin kita baperan, terbawa dengan perasaan, itu komentarnya kayak gitu ya, ada apa ya, kok tidak sesuai. Kita harus bisa membedakan dan kita harus berbesar hati untuk menanggapi komentar itu. Ya inilah media sosial. Kadang kita ada perbedaan pendapat, tidak boleh terbawa suasana. Meskipun saat ini kita mengalami keadaan yang sama, dan komentar itu seolah-olah mengerti kehidupan kita, padahal kita tidak saling mengenal. Jadi usahakan untuk tidak terbawa perasaan dengan ketikan jari ya. Karena bisa saja mereka itu hanya mengajak kita bercanda, atau mungkin hanya kebetulan saja komentarnya. Jadi usahakan untuk tidak terbawa perasaan komentar-komentar mereka. Untuk bermain di media sosial, kita diperlukan sikap rendah hati, di mana semakin kita banyak ilmu, semakin kita merunduk, bukan menjulang tinggi. Yang berarti kita harus introspeksi diri, kita juga harus ketika ketemu dengan orang baru, kita harus menyiapkan gelas yang kosong. Jadi kita itu beranggapan kita tidak memiliki ilmu apa-apa, padahal kita mengerti. Dimana kita harus introspeksi diri, berbesar hati, bisa menerima kritik, saran, pendapat. Jadi untuk menanggapi komentar yang negatif itu kita harus memiliki jiwa yang rendah hati, bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan wawasan yang berbeda-beda. Dimana di saat kita menanggapi komentar negatif itu kita berkaca kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ibarat kata kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan teguran, di mana kita itu semakin baik dan semakin bertambah ilmunya. Karena setiap kita bertemu dengan orang baru, pastinya mereka memiliki pengalaman yang berbeda dan memiliki pengetahuan yang berbeda. Meskipun ibarat kata bunga itu tumbuh satu pohon, memiliki banyak bunga, tapi mereka mekarnya tidak sama dan tidak dengan waktu yang bersamaan. Jadi kita juga harus berbesar hati ya untuk menerima kritik, saran, atau mungkin komentar yang tidak baik itu kembali kepada diri kita untuk lebih membangun diri. Jadi tidak boleh terpuruk. Tips selanjutnya menghadapi komentar yang tidak baik di media sosial ya. Kita harus menyadari bahwa di media sosial itu banyak sekali pro dan kontra. Bagaimana seseorang itu pro dengan kita, jadi dia itu pas atau mungkin sama pendapatnya dengan kita. Ada juga yang kontra dengan kita, mereka tidak sependapat dengan kita. Ini bisa menjadikan bahan perdebatan di media sosial. Ini bisa menjadi munculnya komentar-komentar yang negatif. Karena apa? Namanya juga media sosial. Jadi ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita juga ada orang yang memiliki wawasan dan pengalaman yang berbeda. Jadi pro dan kontra itu wajar dalam media sosial ya. Jadi ketika seseorang meluapkan apa yang menjadi pengalamannya, itu tidak sama dengan kita, itu bisa menjadi pro dan kontra.
Jadi wajarlah. Media sosial itu tempatnya pro dan kontra. Kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Menyadari bahwa media sosial itu tempatnya nggak sama kita itu. Jadi setiap orang itu punya pengalaman, wawasan yang berbeda. Alternatif lain untuk menanggapi komentar negatif di media sosial adalah kita memblokir atau membanetnya, atau mungkin tidak mau ambil pusing. Sudahlah, saya tidak mau ambil pusing, kita blokir. Dan itu bisa, itu tips yang paling terakhir sendiri ya. Ketika kita mendapatkan komentar yang negatif atau mungkin komentar yang tidak baik, kita bisa membanet atau mungkin memblokirnya. Jika memang sudah di batas wajar toleransi, kita bisa membanet dan memblokir akun yang menebar kebencian kepada kita, berkomentar tidak baik. Atau mungkin media sosial itu ada perlindungannya ya. Kita bisa melaporkan ke pihak berwajib. Biasanya nih orang-orang yang berkelewatan batas sekali dalam memberikan komentar negatifnya. Jadi kita bisa melaporkan ke pihak berwajib ya. Ketika kita mendapatkan komentar yang tidak baik di media sosial, jangan ambil pusing untuk berkomentar negatif juga. Jadi ketika mereka mengomentari kita negatif, harusnya kita positive thinking. Orang-orang yang berkomentar negatif itu tidak bisa kita balas dengan komentar yang negatif juga. Jadi ibarat api, dia api, kita api. Jadi Jadi usahakan untuk tidak membalas dengan komentar yang negatif juga ya, untuk menanggapi komentar negatif di media sosial agar tidak terjadi sesuatu yang fatal dan sesuatu di luar dugaan kita. Untuk menanggapi komentar negatif di media sosial, kita bisa mengabaikan saja, jangan membalasnya. Jadi kita bisa nge-like begitu saja. Media sosial itu tidak berkewajiban kita untuk membalas komentar ya. Jadi untuk menanggapi komentar yang negatif itu kita bisa mengabaikan begitu saja. Cukup di like atau mungkin nggak usah dibalas. Anda bisa membalas komentar itu dengan sopan. Kita bisa merendahkan diri kita sampai dia tidak bisa merendahkan kita. Jadi puncak dari menghadapi seseorang itu adalah kita rendah diri ya, dimana kita merendahkan diri itu sampai dia tidak bisa merendahkan kita. Kita membahasnya dengan sangat sopan sekali, itu lebih menyakitkan dari dia. Kenapa? Orang yang saya komentar negatif itu tidak mau membalas, itu akan membuat dia diam dengan sendirinya. Atau mungkin Anda bisa membalasnya lewat pesan pribadi, lebih privat lagi ya, untuk menanggapi komentar yang tidak baik ini. Karena untuk menimbulkan masalah yang begitu bertambah-tambah. Biasanya kalau di kolom komentar media sosial ini menimbulkan masalah baru. Jadi dan bisa menambah banyak orang untuk masuk berkomentar yang tidak baik juga. Jadi kita bisa mengecat secara pribadi ya. Cara menghadapi komentar negatif di media sosial dengan cara menutup kolom komentar. Ini biasanya di grup-grup ya, kita bisa menonaktifkan komentar kita. Jadi untuk menghadapi komentar-komentar negatif yang tidak sesuai dengan kita, daripada kita buang-buang waktu, lebih baik kita menutup kolom komentar. Jadi tidak ada yang bisa mengomentari. Apa juga untuk menghadapi komentar negatif di media sosial, kita gunakan humor, kita gunakan untuk guyonan ya, kita gunakan untuk dagel. Jadi komentar negatif itu jika kita tanggapi dengan humor atau mungkin dengan dagelan atau mungkin dengan sesuatu guyonan, itu bisa meminimalis mereka untuk tidak melakukan komentar-komentar negatif lagi. Untuk menghadapi orang-orang seperti mereka, kita juga harus menggunakan trik jitu. Anggap saja itu mereka sedang bercanda. Paham sayang? Perlu kita ketahui, kenapa sih di media sosial itu
seseorang bisa berkomentar yang tidak baik kepada kita dan sepertinya tidak memiliki etika dalam berkomentar yang baik ya. Itu disebabkan karena mereka tidak bahagia dan kita juga harus sadar diri bahwa perilaku seperti itu, kepribadian seperti itu, mereka itu memiliki masa lalu yang atau mungkin masa lalu yang kurang menyenangkan. Jadi mereka menginginkan orang itu harus bernasib sama seperti saya atau mungkin merasakan rasa yang sama seperti saya. Mereka mempunyai basic masa lalu yang tidak baik. Jadi ketika dia melihat orang lain bahagia, dia tidak senang. Dan tidak jarang juga orang-orang yang berkomentar negatif di media sosial itu disebabkan karena kurangnya pendidikan, kurangnya pengawasan dari orang tua, atau mungkin mereka terlalu dikengkang juga bisa. Jadi memang kurangnya pendidikan dari orang tua sendiri juga bisa menjadi penyebab mereka berkomentar yang tidak baik di media sosial. Karena survei membuktikan netizen Indonesia itu netizen paling sadis atau netizen penghujatnya itu paling menyakitkan se-Asia Tenggara. Jadi kita harus bisa memaklumi bahwa kenapa mereka berkomentar yang tidak baik seperti itu atau mungkin berkomentar negatif, karena memang sudah dasar, sudah bawaan. Dan tidak jarang juga mereka bisa berkomentar negatif seperti itu dikarenakan wawasan, pengalaman mereka atau mungkin SDM-nya itu di bawah rata-rata ya. Jadi kita harus memaklumi mungkin orang baru dalam menggunakan media sosial. Jadi mereka kurang wawasan. Untuk menanggapi komentar-komentar negatif seperti mereka itu, tips yang paling mudah adalah membiarkan saja. Dan kita harus memaklumi mereka itu orang-orang yang tidak bahagia. Dan paling ampuh adalah tetaplah kalian terlihat bahagia. Jadi untuk menanggapi komentar-komentar negatif itu tetap berposting yang positif dan tetap memposting kegiatan kita yang bahagia saja ya. Karena apa? Netizen dengan berkomentar negatif itu ketika melihat kita bahagia, mereka akan hancur dengan sendirinya. Jadi usahakan untuk tetap santai. Wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang, paham? Itulah tadi motivasi dari saya cara menanggapi komentar negatif di media sosial. Jangan baper ya, nanti ketika Anda baper akan menimbulkan banyak masalah baru dan akan menimbulkan komentar yang lebih negatif-negatif lagi. Semoga kata-kata motivasi dari saya hari ini bisa memberikan wawasan, pengalaman, motivasi untuk menjadi generasi yang lebih smart di masa depan. Sampai jumpa di konten saya berikutnya ya. Bye-bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.